ke pembahasan soal SKB CPNS untuk formasi guru ya. Oke, soalnya kita lanjutkan. Perbaikan peraturan pemerintah yang mengacu pada pelaksanaan kurikulum 2013 tahun 2016 tentang standar isi adalah A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan D. Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Oke ya, jadi ini yang ditanyakan itu adalah Permendikbud ya, tentang ini perbaikan peraturannya ya. Jadi ada perbaikan pada waktu pelaksanaan kurikulum 13 itu ada perbaikan. Nah, ini di sini ada beberapa perbaikan ya. Jadi ini untuk ngapalkan saya tulisnya ini. Ada Lucy ya, Lucy ya, Lucy Propen Kit, Lucy Propen Kit gitu ya. Ya, nanti kita maksudnya apa? Kita lihat ini. Ada ngapalkan ini dulu. Lucy Propen Kit. Oke ya. Jadi nomor 1 lu. Jadi lu itu pada apa? Nomor 1 ada standar lulusan ya. Jadi yang pertama itu standar lulusan. Si berarti apa ini? Si tahu ya? Si itu berarti ya standar apa? Standar isi. Oke. Ada lagi pro itu apa pro? Standar apa? Standar proses. Oke ya, di situ ada standar proses. Pennya 4 apa ini? 4 itu berarti ada standar penilaian ya, ada standar penilaian. Yang nomor 5 KIT itu berarti ada kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Di kurikulum 13 itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi ini ada cara ya untuk ngapalkan Lucy Propen Kit. Itu maksudnya gimana? Terus kalau sudah urut gini tinggal turutkan aja ya. Jadi yang pertama itu dari 20, 21, 22, 23, 24 ya. Jadi pada standar lulusan itu yang nomor 20, standar isi nomor 21 Permendikbudnya ya, standar proses nomor 22, standar penilaian nomor 23, dan standar untuk KI dan KD itu nomor 24 ya. Jadi gitu ya. Jadi sudah urut Lucy Propen Kit, tapi nanti ini sudah urut, tinggal turutkan aja dari 20 sampai 24 tuh ya. Terus ini di soal apa yang ditanyakan? Pada standar isi ya. Jadi standar isi yang ditanyakan. Berarti sesuai standar isi nomor berapa? Oh, standar isi ini ya, Lucy. Oh, isi standar isi nomor 21. Berarti jawabannya yang B. Oke ya. Lanjut soalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan ya, itu ada nanti contohnya seperti lembaga kursus atau bimbingan belajar tergolong dalam jalur pendidikan titik. A. Informal, B. Formal, C. Non formal, dan D. Semi formal ya. Jadi ini dilihat ya. Pendidikan itu nanti ada berapa itu jenisnya ya. Ada sebenarnya yang sesuai itu ada 3 ya. Jadi di pendidikan itu ada informal, ada formal, ada non formal juga ada. Lah ini yang enggak ada. Nah ya gitu. Terus kita tinggal lihat saja contohnya apa. Kalau kita tahu ya ini dulu ya, yang formal ya. Kalau yang formal ini ya contohnya mudah. Pada apa ini? Contohnya sekolah ya, udah jelas ya, contohnya sekolah. Terus kalau yang informal, contohnya apa di sini? Informal itu contohnya dalam itu keluarga ya, pendidikan di lingkungan
keluarga. Itu informal. Nah, kalau yang non formal ya, yang non formal ini, nah ini yang apa, lembaga kursus. Lembaga kursus atau bimbel itu ya, bimbingan bimbingan belajar. Nah, itu. Jadi sesuai pertanyaannya ya, ini lembaga bimbingan kursus ya atau bimbingan belajar itu termasuk dalam pendidikan yang non formal. Oke ya. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru dilaksanakan melalui titik-titik-titik ya. A. Penugasan, B. Kenaikan pangkat, C. Jabatan fungsional, dan D. Promosi ya. Jadi di sini ada ini ya, pembinaan dan pengembangan ya. Jadi ada pembinaan dan pengembangan. Sebenarnya di sini kayak gini ya. Pembinaan dan pengembangan ya. Itu nanti dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Ada profesi, satunya lagi apa? Karir ya. Profesi dan karir. Kalau nanti yang profesi, nah ini langsung masuknya ke jabatan fungsional ya, fungsional. Ini kalau yang profesi. Tapi untuk yang karir nanti ada tiga itu ya, yang atas itu ya. Ada penugasan, ada apa itu, kenaikan pangkat, satunya lagi ada promosi. Oke ya, jadi di pembinaan dan pengembangan itu ada nanti dua, profesi dan karir. Nah, kita lihat di soal ini ya, yang ditanyakan itu apa? Profesi ya ini. Jadi ada profesi. Profesi berarti udah jelas, kalau profesi itu hanya satu ini ya, jabatan fungsional ya. Jadi di sini yang jabatan fungsional berarti jawabannya yang C. Oke ya. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Ini pertanyaannya, ada dua orang guru yang secara bersama membuat karya tulis ilmiah ya di bidang pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu. Diberikan angka kredit dengan ketentuan A 50% untuk penulis utama dan 50% untuk penulis pembantu. B. Penulis utama dan penulis pembantu sama-sama mendapatkan 100%. Yang C 75% penulis utama dan 25% penulis pembantu. Yang D 60% penulis utama dan 40% penulis pembantu ya. Jadi di sini ada ceritanya, ada dua orang guru ya. Jadi ada dua orang guru membuat karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu nanti bisa ada angka kreditnya ya. Nah ini karena yang dipertanyakan di soal ini yaitu ketika ada dua orang guru, dan nanti penentuan porsinya itu masing-masing mendapatkan berapa persen ya. Nah ini, jadi kalau sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang tugas dan fungsi guru dan angka kreditnya itu yang benar adalah ini ya, yang D ya. Jadi 60% itu untuk penulis utama ya, dan 40%-nya untuk penulis pembantu atau penulis keduanya. Jadi jawabannya yang D ya. Oke ya. Kita kembali lagi di pembahasan soal SKB untuk jabatan fungsional guru ya. Kali ini kita akan membahas soal SKB tentang undang-undang ya. Jadi undang-undang untuk
Sistem Pendidikan Nasional, terus undang-undang untuk guru dan dosen, ya, dan juga undang-undang untuk jabatan fungsional guru. Ya. Jadi nanti yang kita bahas itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan untuk guru. Ya. Oke, kita langsung mulai nomor 1. Jenis-jenis guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kecuali, ya, jadi sini ada kecualinya itu. A. Guru kelas. B. Guru mata pelajaran. C. Guru BK. Dan D. Guru dengan tugas tambahan. Jadi di sini ada kata-kata kecuali, ya. Kecuali. Apa kecualinya itu? Oke, kalau kita lihat ya di Undang-Undang Nomor 14 ini ada 3 jenis guru ya menurut Undang-Undang Nomor 14. Apa aja itu? Jadi kalau kita lihat guru kelas ya, guru kelas itu nanti ini yang mengajar SD itu ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu namanya guru kelas. Jadi ini sesuai dengan apa yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 14. Ya, jadi guru kelas itu salah satu jenis guru yang disebutkan di undang-undang ini. Terus yang kedua, yang B itu guru mata pelajaran. Ini guru mata pelajaran maksudnya kayak guru di SMP dan SMA ya. Jadi ada misalkan matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS itu ya. Jadi guru mata pelajaran ini juga disebutkan di Undang-Undang Nomor 14. Terus selanjutnya ada guru BK, guru bimbingan konseling ya. Ini juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 14. Jadi ada 3 jenis guru menurut Undang-Undang 14 yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK. Nah yang kecuali ini berarti ya ini ya, guru dengan tugas tambahan. Nah ini tidak disebutkan, tidak ada. Jadi kita bisa tahu ya, jawabannya adalah yang D ya. Jadi ini bukan, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Oke. Ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Berdasarkan Permenak, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ya, itu PAN itu pemberdayaan aparatur negara ya, dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kebijakan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan sesuai dengan di bawah ini kecuali ini ya. Jadi di sini juga ada kata-kata lagi kecuali. Jadi yang bukan. Jadi yang bukan apa ya? Kita lihat pilihan gandanya ya. A. Kebutuhan. B. Bertahap. C. Berkelanjutan. C. D. Relevan. Kita lihat ya. Di sini yang dibahas adalah ini ya. Pengembangan keprofesian ya, berkelanjutan ya. Jadi di sini itu ada biasanya singkatannya PKB ya. PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi yang pertama kecuali apa ini? Kebutuhan. Kira-kira benar nggak sesuai dengan kebutuhannya? Benar ya. Jadi benar kebutuhan. Jadi untuk melaksanakan PKB ini harus sesuai dengan kebutuhan guru ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini yang D ada bertahap. Nah ini kalau yang bertahap ini kurang sesuai ya, karena di sini harusnya apa ini? Nah, ini berkelanjutan, karena juga ada kata-kata ini berkelanjutan ya. Jadi yang berkelanjutan. Terus yang D relevan, nah, ini juga harus relevan. Jadi ada pengembangannya itu harus relevan dengan tugas guru yang dia jabat ya. Jadi ada kebutuhan, berkelanjutan, dan relevan ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya, karena yang kecuali. Ya, masih lanjut di soal pembahasan soal SKB ya untuk formasi guru. Oke, soalnya yaitu menurut Permenak PAN dan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Telah pula dijelaskan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB itu
terdiri dari 3 komponen kecuali A. Publikasi ilmiah, B. Karya inovatif, C. Kenaikan jabatan, dan D. Pengembangan diri. Jadi yang ditanyakan itu ini ya, ada PKB ini ada tiga komponen, tapi yang ditanyakan adalah kecuali ya, jadi ada kecualinya. Kita lihat ya, jadi 3 komponen itu yang pertama adalah publikasi ilmiah. Ini benar ya, jadi publikasi ilmiah itu betul. Lah apa itu publikasi ilmiah? Nah di sini publikasi ilmiah maksudnya apa? Maksudnya ketika guru membuat karya ilmiah, misalkan PTK ya, misalkan guru membuat PTK, penelitian tindakan kelas, dan nanti hasilnya itu bisa berupa artikel ilmiah ya, berupa artikel ilmiah. Lah artikel ilmiah ini nanti dipublish ya, dipublish ke jurnal-jurnal yang tersedia ya, banyak sekali itu jurnal-jurnal yang tersedia untuk menerima artikel ilmiah. Itu namanya publikasi ilmiah. Jadi artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan ya, melalui jurnal-jurnal yang tersedia. Oke, betul ya. Terus nomor 2, karya inovatif. Nah ini juga betul, karena karya inovatif itu bisa berupa misalkan pengembangan, guru mengembangkan apa ini, mengembangkan misalkan alat peraga ya, alat peraga. Ini juga bisa ya. Jadi misalkan guru mengembangkan alat peraga atau yang lainnya bisa disebut dengan karya inovatif. Terus kalau yang C, kenaikan jabatan, ini bukan ya, jadi itu bukan merupakan dari 3 komponen PKB, itu salah. Terus yang D, pengembangan diri, ini betul ya, pengembangan diri betul. Nah maksudnya apa kalau pengembangan diri? Nah ini kalau di guru pengembangan itu biasanya seperti ada ini, mengikuti apa ini, mengikuti di diklat ya, diklat pendidikan dan latihan. Nah jadi misalkan guru mengikuti diklat selama berapa hari, itu merupakan pengembangan diri ya. Jadi kita tahu ya, 3 komponennya itu adalah publikasi ilmiah, karya inovatif, dan pengembangan diri. Nah, jadi di sini ditanyakan kecuali ya, berarti yang bukan yaitu kenaikan jabatan ya. Jadi jawabannya yang C. Mulai soal selanjutnya, karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum disebut titik. A. Karya inovatif, B. Skripsi, C. Artikel ilmiah, dan D. Publikasi ilmiah. Ya kita lihat di sini ada kata kuncinya itu karya tulis ilmiah dan telah dipublikasikan ya. Jadi ada karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan. Berarti apa ini kira-kira jawabannya? Karya inovatif bukan ya. Skripsi, nah ini juga belum tentu. Artikel ilmiah juga belum tentu dipublikasikan. Nah ini kalau dari artikel maupun skripsi ya yang sudah dipublikasikan, nanti namanya ini ya publikasi ilmiah. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan soal selanjutnya. Masih di pembahasan SKP ya. Berdasarkan Permen PAN nomor 16 tahun 2009 bahwa beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, dan atau melatih adalah titik. A. Paling banyak 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. B. Paling banyak 42 jam 42 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang C. Paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang D. Paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 bulan ya. Jadi kita lihat ya, kalau di beban angka kerja guru itu
Kalau paling sedikit ya, jadi paling sedikit itu berapa itu? Paling sedikit itu adalah 24 jam. 24 jam. Kalau paling banyaknya, paling banyak berapa? 40 jam ya. Jadi paling sedikit 24 jam, kalau paling banyak itu 40 jam. Nah, kita lihat di pilihan ganda, coba yang A itu paling banyak 24 jam. Salah ya, harusnya paling sedikit. Terus yang B paling banyak 42 jam dalam satu minggu, ini juga salah. Ini 40 ya, yang benar. Yang C paling sedikit 24 jam dalam satu minggu. Oke, betul. Yang D paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu bulan. Nah, ini salah. Ini salahnya karena ini ya, 1 bulan. Karena kalau di ini hitungannya itu berapa? Satu minggu ya. Jadi paling sedikit 24 jam dalam satu minggu dan paling banyak 40 jam dalam satu minggu. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ya. Oke.